Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Budaya Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan pertama semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Ada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bapak Ibu. Buat daerah. Iya. Buat silakan. Iya. Berarti sudah masuk keduanya. Assalamualaikum. Ada dua Buati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Master. Ya, Pak Helmi. Ikut Pak Helmi ya. Iya dong. Makan. Dikasih co-host. Tumben bilang Pak Master. Iya, biasanya diajak Bu Ella. Sekarang tadi lupa saya ngajak dari Al-Kais. Karena saya bersama Al-Kais tadi. Bebas, Pak. Dengan senang hati di sini mah. Di sini mah makin banyak yang ikut, makin senang kita. Saya tadi bersama Pak Sarip di KMP. Jadi pas setelah di KMP saya masuk ke Al-Kais ternyata bapak-bapak pakai baju putih besok. Itu yang saya dengar. Kemudian saya tanya Bu Nina, kerudungnya apa? Ungu. Waalaikumsalam Buati, silakan Buati, udah dibuka. Wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini misalkan materi gimana? Iya. Kan ada request dari Pak Firman kalau tidak salah hari Senin. Pak Firman kemarin request sekaligus mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Iya, siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini sesuai dengan jadwal kita akan harusnya mengurai ayat, tapi karena ada request dari Pak Supirman kemarin, bukan request ya Pak ya sebenarnya, menemukan kasus yang Pak Supirman ingat yang dulu, tapi ternyata sebenarnya bukan itu yang dimaksud Pak Supirman. Jadi untuk meluruskan juga sekaligus untuk mengingatkan kembali. Oke Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah ada 22 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Dan yang saat sekarang sedang diuji oleh Allah ya, dikasih cobaan sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bergabung kembali. Karena kita ini komunitas yang usianya sudah lumayan lewat balik ya, jadi lagi semangatnya belajar Al-Quran, nggak taunya sakit ya. Saya masih ingat Pak Abror ya, Pak Helmi ya, semangat banget waktu itu beliau masuk kelas ini, nggak taunya nggak berapa lama review belum sempat selesai, kemudian beliau sakit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya, kita semuanya sehat. Jadi hari ini kita akan membahas materi, sebentar ya Bapak Ibu, belum saya siapkan ininya. Materi kata benda kata kerja, akar kata yang sama. Papan tulis yang dulu tuh masih bingung saya Pak Helmi, kok bisa nanti nggak ada ya. Sebentar lagi kan nanti ada Zoom baru lagi. Iya ya. Jadinya masih belum ini. Yang tertampil di layar apa? Belum ada. Oh belum. Oh belum. Rame. Ya. Itu baru. Nah. Jadi paling bisanya pakai ini, saya nyamannya. Yes. Bentar. Ini. Oke. Hari ini kita membahas materi materinya saya nggak tahu harus dikasih judul apa. Tapi intinya adalah tentang KBKK. Sebentar, salah. Bentar ya, ini. Sebentar. KBKK. Di situ ininya apa Nah. Oh, kok nggak ada sih? Tertampilnya apa ya? Belum ada. Buati. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Ini gimana ceritanya? Ya. Tadi Buati stop share screen. Nah, udah sama. Ya sudah ya. Ya. Jadi saya kasih judulnya, intinya mah tentang KBKK yang berfungsi menguatkan makna kata kerja sebelumnya. Nanti rumusnya seperti apa nanti ya. Sekarang ini dulu Bapak Ibu dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Pak Helmi, maaf ya namanya Pak Helmi. Saya pakai terus. Pak Helmi. Misalkan menjelaskan. Recording in progress.
sejelas-jelasnya. Ini kan kata kerja ya Bapak Ibu. Nah, kata kerja di sini bisa dalam bentuk KKL, KKSAD, KKP, pokoknya kata kerja aja. Sedangkan ini sejelas-jelasnya ini adalah kata benda yang dia itu KBKK nanti. Dan dia itu KBKK yang dibentuk dari kata kerja. KBKK yang dibentuk dari kata kerja. Akar katanya sama dengan kata kerja. Akar katanya sama dengan, jadi akar kata KBKK gitu ya. Akar kata KBKK-nya itu sama dengan akar kata kerjanya. Pola KBKK-nya berasal dari pola kata kerjanya. Ini umumnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Helmi menjelaskan sejelas-jelasnya. Pak Helmi menerangkan Terang-terang. apa kira-kira Bapak Ibu? Seterang-terangnya. Ya, menerangkan seterang-terangnya. Cuma masalahnya nggak semua kata benda, nggak semua kata kerja itu bisa dibikin KBKK dengan kata seperti itu. Misalnya kalau menjelaskan jadi sejelas-jelasnya, menerangkan seterang-terangnya. Ada KBKK yang ada kata kerja yang ke kata bendanya nggak bisa seperti itu. Contohnya misalkan Pak Helmi menolong, setolong-tolongnya kan nggak enak ya. Nggak enak ya Bapak Ibu ya? Ya. Nggak enak ya. Atau misalkan Pak Helmi melihat dengan Pak Helmi melihat selihat-lihatnya. Nggak enak kan Bapak Ibu? Pak Helmi melihat selihat-lihatnya. Nggak enak ya. Nah, kalau untuk yang, jadi fungsi kata sejelas-jelasnya yang akar katanya sama dengan yang dari kata menjelaskan tadi sama, akar katanya jelas, itu fungsinya dia menguatkan kata kerjanya. Jadi menjelaskannya itu dengan sejelas-jelasnya. Di sini boleh ditambahin kata dengan, boleh. Dengan. Itu tambahan aja ya kata dengan itu. Bukan berarti nanti pakai be, enggak. Jadi untuk ini aja fungsinya itu, kenapa sih ini kok nggak mau? Ya, jadi fungsinya itu dia, bentar ini kok, ini sih, banyak titik-titiknya sih. Ya, jadi fungsinya ini tuh tambahan aja, bukan berarti nanti pakai be. Ini tambahan aja nih. Ya. Nah, gimana kalau kata bendanya tadi nggak bisa diartikan persis sama dengan akar kata yang itu ya, yang menjelaskan. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya mah nanti sama akar katanya. Cuma nggak pas kalau dijelaskan, misalkan kalau diartikan sama dengan ini. Kalau yang menjelaskan kan dengan sejelas-jelasnya, menerangkan seterang-terangnya bisa. Tapi kalau menolong dengan setolong-tolongnya nggak bisa. Melihat dengan selihat-lihatnya nggak bisa. Nah, ini bisa diganti dengan kata bantu. Kata bantu umumnya itu berarti bisa umum digunakan untuk apapun. Itu bisa dengan kata misalkan sebaik-baik atau sebenar-benar. Jadi bisa Pak Helmi menolong dengan sebenar-benarnya pertolongan misalkan gitu ya. Dengan sebenar-benar pertolongan atau baik-baik pertolongan, boleh ya. Itu umumnya artinya bisa dipakai untuk secara umum. Tapi bisa juga disesuaikan dengan yang ada di situ. Misalkan kalau melihat itu bisa apa? Misalkan sejelas-jelasnya misalkan. Ya, intinya bisa disesuaikan. Tapi kalau kita mengalami kesulitan, maknanya tuh bisa pakai umum, bisa
sebaik-baiknya, sebenar-benarnya gitu ya. Kalau melihat kira-kira apa? Selihat-lihatnya yang pas apa kira-kira? Jelas-jelasnya. Tajamnya. Ya, bisa ya. Bisa ya. Bisa, misalkan bisa kata gantinya itu bisa dengan sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya. Jadi bisa sebenar-benarnya, atau sebaik-baiknya. Baru ditambahin kata KBKK-nya pertolongan. Sebenar-benarnya pertolongan, sebaik-baiknya pertolongan. Jadi menegaskan, menguatkan gitu. Bahwa menolongnya itu benar-benar gitu. Kemudian kalau melihat bisa kalau umumnya bisa sebenar-benarnya penglihatan, sebaik-baiknya penglihatan gitu ya. Seperti itu kalau umumnya. Tapi kalau mau spesifik bisa disesuaikan. Kalau melihat itu kira-kira apa? Dengan seterang-terangnya mungkin gitu ya, disesuaikan konteks kalimat. Kalau misalkan memukul, kalau memukul kira-kira gimana? Pak Helmi memukul dengan sepukul-pukulnya nggak enak kan? Nah, bisa sekeras-kerasnya pukulan. Bisa dengan sekeras-kerasnya pukulan gitu ya. Kalau penglihatan bisa Pak Helmi melihat dengan sejelas-jelas penglihatan boleh. Atau kalau menyimak gimana? Pak Helmi menyimak senyimak-nyimaknya kan? Kurang enak kan? Nah, bisa dengan seksama, dengan sebenar-benar menyimak gitu ya. Dan seterusnya. Intinya seperti itu. Nah, kita mau bahas satu persatu, contohnya dalam ayat nanti, tapi sebelumnya ininya dulu, ciri-cirinya dulu. Silakan Bu Ella kalau mau di screenshot. Sebentar. Sebentar, ini ada gangguan layar. Oke, sudah. Sudah, ya. Jadi nanti struktur kalimatnya itu gini. Oh ya, sebentar. Kata menerangkan itu kira-kira kalau normalnya ya Bapak Ibu. Butuh berapa objek? 2 objek ya. 2 objek ya. Ya. Nah, artinya apa? Tidak selalu harus setelah kata ini tuh langsung kata bendanya, bisa jadi jeda-jedanya itu ada kalimat, misalkan Pak Helmi menjelaskan ayat Al-Quran kepada Bu Ella, berarti kan ayat Al-Qurannya objek, Bu Ellanya objeknya, itu boleh di antara ini, artinya letak dari KBKK-nya itu nggak harus langsung setelah kata kerja gitu. Sebagai contoh, nanti seperti ini kata kerjanya bisa apa tadi? KKL, KKSAD, KKP. Jadi bisa begini. Pak Helmi telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, berarti itu kan KKL. Atau Pak Helmi sedang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Berarti kan itu KKSAD. Bisa juga engkau jelaskanlah gitu ya. Engkau jelaskanlah dengan sejelas-jelasnya. Itu bisa. Artinya kata kerjanya bisa apa saja. Kemudian bisa juga langsung di sini adalah KBKK-nya atau bisa juga ada kalimat ya. Di sini KBKK. Ya, jadi bisa langsung gini. Bisa langsung berdampingan dengan KBKK atau bisa juga ada di antara, sini itu ada jedanya antara ya, berupa objek misalkan ya, atau kalimat tambahan. Di sini adalah KBKK-nya. Nah, di sini ada syaratnya antara yang langsung gimana ya ininya. Sebentar saya kasih itu dulu ya. Saya kasih ini. Jadi ini kata kerja. Kata kerjanya bisa KKL, KKSAD, KKP. Ini mungkin bintang 1 ya. Di sini langsung KBKK. Atau bisa juga strukturnya seperti ini. Ini adalah kata kerja. Sama ya, bisa KKL, KKSAD, KKP, KKSAD, KKP. Nah, di sini itu
ada berupa kalimat. Nah, di sini KBKK-nya. Artinya boleh langsung, boleh dijeda. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. KBKK di sini dia berfungsi sebagai penguat, keterangan penguat. Itu ada syarat-syaratnya sebagai keterangan penguat. Ada syaratnya. Syaratnya ya, KBKK-nya itu fathah tain. Tanwin ya, tanwin fathah. Terus kemudian KBKK dibentuk atau akar katanya ya. Akar katanya sama dengan akar kata KBKK itu sama dengan akar kata kerjanya. Kemudian KBKK-nya dibentuk dari kata kerja dengan pola yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Misalkan ini adalah kata kerja, apapun kata kerjanya, pokoknya kata kerja. Kemudian di sini ada KBKK. Baik itu KBKK-nya langsung ataupun ada jedanya. Nah, di sini kalau kata kerjanya pola fa'ala misalkan, maka KBKK-nya juga KBKK yang berasal dari pola fa'ala. Apa itu rumusnya? Taf'ilun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini adalah dia harus fathatain menjadi taf'ilan. Fa'ala kan itu ya? Iya. Silakan bisa dibuka di halaman berapa Pak Helmi yang KBKK biar nyambung. 33 kalau zaman dulu. Yang sekarang berapa? Bapak Ibu KBKK? Budes? 21 Ya. Bu Ati. Silakan Bapak Ibu biar nyambung 21. Biar Ya. sudah semua Bapak Ibu Ya. dibuka? Sudah. Ya. Jadi kalau kata kerjanya itu misalkan polanya fa'ala, maka KBKK dibentuk dari kata kerja yang dia pola fa'ala. Apa itu rumusnya? Bisa taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya dan lain-lain. Nanti kita ke ayat dan lain-lain. Ini nggak muat saya mau nulis dan lain-lain. Kalau misalkan kata kerjanya fa'ala, maka KBKK-nya fa'lun, fi'lun, fu'lun itu ya. Ya. Kalau misalkan af'ala berarti if'alun dan seterusnya. Jadi polanya itu pola itu. Seperti itu maksudnya ya. Dan seterusnya ke bawah. Sekarang kita langsung ke contoh ayat. Silakan di screenshot. Saya carikan ayatnya. Umumnya polanya sama. Kok bergema ya suaranya ya? Sudah Bapak Ibu? Saya hapus. Ya. Silahkan dibuka surat 76 ayat 6. Di situ ada kalimat begini. Yufajiru ya. Yufajiru ya. Yufajiru mah. Jiru. Nah, di sini perhatikan tafjirun.
Ini sensitivitasnya udah ini. Taf ya, ini taf ya. Tafjirun. Ron. Oke. Perhatikan ini apa Bapak Ibu ini? KKSAD. KKSAD. Berarti kata kerja ya, kata kerja. Kemudian pelakunya Hum. Oke, kalau kita bikin pelakunya hum. Akar katanya? Fajaro. Kalau kita nggak buka kamus, oke lah difatahkan dulu sementara. Fajaro. Polanya? Banyak. Yufajirun. Fa'ala. Fa'ala. Kemudian perhatikan ini apa ini? KBKK. KBKK. Kakak. KBKK akar katanya apa? Fajaro. Sama ya? Berarti akar katanya sama. Perhatikan pola kata kerjanya apa itu? Fa'ala. Taf'ilun. Nah, pola kata kerja yang fa'ala kan pola kata bendanya ini. Taf'ilun kan? Nah, Ya. Tapi ini kan taf'ilun kan ini? ya. Ya, taf'ilun. Karena itu maka fathahkan ya. Jadi ini adalah KBKK berasal dari akar kata yang sama dengan kata kerja sebelumnya dan pola kata kerja sama pola KBKK-nya itu sama-sama pola fa'ala. Jadi tafjiron itu berasal dari pola fa'ala. Yang pola kata benarnya adalah taf'ilun. Memenuhi syarat ya di sini harus fathah tain. Fathah tain. Nah, maka di sini fungsi KBKK ini adalah tujuannya adalah untuk menguatkan kata kerja sebelumnya. Jadi fungsinya menguatkan makna dari KKSAD sebelumnya. Kalau kita terjemahkan apa ini artinya? Mereka Memancarkannya gitu ya. Ya. Mereka memancarkannya Dengan pancar-pancar. ya, memancarkannya harusnya gini dengan sepancar-pancarnya. Nah, pas apa enggaknya nanti kita rubah-rubah sepancar-pancarnya. Ini kalimat awalnya dulu. Kira-kira gitu ya. Enaknya gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masih belum mampu untuk bikin yang sesuai dengan ini bisa dipakai kata tadi sebaik-baik atau sebenar-benarnya. Jadi bisa mereka memancarkannya dengan sebenar-benar pancaran atau mereka memancarkannya dengan sebaik-baik pancaran. Atau kalau kita masih belum ini mungkin bisa menggunakan kalimat kalau kita udah sanggup ya, bisa menggunakan kalimat yang apa kira-kira? Pancaran yang kuat. Ya, ini aslinya dulu, ini aslinya. Seandainya aslinya kita kok nggak pas ya memancarkannya dengan sepancar-pancarnya misalnya kurang pas. Kita bisa pakai pertolongan tadi, mereka memancarkannya dengan sebaik-baik pancaran. Atau misalkan mereka memancarkan dengan sebenar-benar pancaran misalkan ya. Kita pilih-pilih aja nanti. Atau apa tadi Bu Ela? Pancaran yang kuat sekuat. Ya, mereka memancarkannya dengan sekuat dengan gimana? Pancaran yang boleh. Dengan Ya. sekuat-kuat pancaran. Ya, kalau di terjemahan Depak apa kira-kira? Ya, mereka memancarkannya dengan sekuat-kuat pancaran boleh lah ya. Sebaik-baik. Dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, jadi kalau kita misalkan mampu dan sanggup untuk bisa menerjemahkan yang lebih itu lagi, ya udah kita bisa pakai misalnya kayak tadi sekuat-kuat pancaran boleh ya dengan sekuat-kuat pancaran gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengalami kesulitan, bisa pakai sebaik-baik atau sebenar-benar untuk bantuan. Sekuat-kuat pancaran. Nah, ini alternatif-alternatifnya. Jadi proses bagaimana menerjemahkan nanti seiring dengan semakin sering akan bisa ini. Kalau di Depak apa sebaik-baik ya. Nah, ini silakan mau ini boleh, mau ini namanya juga dalam proses belajar ya, kita belum bisa ini. Ini contoh salah satu contoh. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya
disebut sebagai penguat bisa diartikan dengan cara seperti ini kalau dia itu KBKK yang berasal dari kata kerja sebelumnya. Akar katanya sama, polanya sama, dan dia harus fathah tain. Fathah tain. Kalau domah tain nggak bisa. Ya, dan harus KBKK, bukan KBPA, KBPP, bukan. Harus KBKK. Oke. Lanjut, saya ambil contoh lagi. Suara saya putus-putus nggak ya? Nggak ya? Soalnya suara Bapak Ibu putus-putus. Iya, jelek kesiannya. Surat 4, kita buka surat 4. Ayat 65. Surat 4, ayat 65. Di situ ada yang mana kira-kira? Yusallimu, ya. Ya, tasliman. Yusallimu, Tasliman. salah. Tas, nah, ini apa? KKSAD. Cuma dia nggak lengkapnya, pasti ada pengaruh sebelum-sebelumnya. Kita nggak ngebahas. Kita membahasnya ini. KKSAD, pelaku hum, coba akar katanya apa? Ini kan? Salimah. Salimah, salama itu nanti. Kita nggak ini. Ya, Intinya mah itu. Kemudian polanya apa? Pak, polanya apa? Ala. Kalau ini, apa ini? Akar katanya sama nggak? sama. Ini Sama. KBKK ya? Sama. KBK. Oh, ini Ya. Ini dari kata kerja pola apa? Fa'ala ya? Fa'al. Berarti sama Ala. nggak? Akar kata sama. Sama. Kemudian pola kata kerjanya sama. Dan dia apa? Fathah? Katakan. Maka ini fungsinya sebagai penguat. Penguat. Ya, ini penguat. Jadi ini tadi penguat ya. Nggak muat saya di sini. Penguat. Ini tadi penguat. Salah. Di sini maksud saya. Di sini nih. Ini sebagai penguat ini. KBKK ini penguat nih. Ini juga sebagai penguat. Sehingga kalau mengartikannya dan mereka menerima apa adanya dulu ya, dan mereka menerima dengan seterima-terimanya gitu ya. Enak nggak kira-kira? Nggak enak ya? Terima. Bisa pakai bantuan tadi. Dan mereka menerima dengan sebaik-baik, boleh. Baik-baik. Penerima. Sebaik-baik atau sebenar-benar, gitu ya, tinggal dipilih. Sebenar-benar, nggak cukup ya. Sebaik-baik penerimaan, Baik-baik penerimaan. atau sebenar-benar Untuk penerimaan. atau penerimaan penuh gitu ya maksudnya ya. Penerimaan sepenuhnya gitu ya. Penerimaan. Dan mereka menerima dengan penerimaan ya, atau sepenuh penerimaan gitu ya. Ya. Atau dengan penerimaan penuh boleh. Penerimaan sepenuhnya. Atau sepenuhnya penerimaan, silakan ya. Intinya mah seperti itulah kurang lebih. Ya. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, silakan. Kita lihat contoh lagi yang lain. Oke. Bukan 19. Sudah Bu Ella? Sudah Bu Ella ya? 19 ayat 79. Silakan coba latihan mencari yang mana coba kira-kira. Yang mana kata yang dimaksud?
Madda. Namuddu, betul. Namuddu ya. Namuddu. Di sini kan lahu gitu ya. Kehalang sama ini kalimat minal, adabi. Nah, madda. Nah, perhatikan maddan. Di sini apa? Tanwin, maddan. Oke. Mari kita lihat yang dimaksud yang mana? Ini sama ini ya. Ya. Kita identifikasi ini apa dia? Kakak, kakak, SAD. kakak SAD. SAD. Ade. Pelakunya dua. Kok huwa, nahnu. Nahnu. Ya, nahnu ya. Nah, kita Ya. nggak usah pikirkan pelakunya, akar katanya. Ya. Madda. 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 Oke, madda ya. Polanya Ya. Fa'ala. fa'ala apa fa'ala? Fa'ala biasa. Fa'ala biasa. Fa'ala biasa. Oke. biasa. Sekarang lihat. Fa'ala. Ini itu Fa'ala akar biasa. katanya apa? Madda. Madda. Polanya apa? Fa'ala biasa. Fa'ala. biasa. Ya. Berarti sama tidak? Sama. Sama. Sama tidak? Sama. Betul? Betul. Ya. Berarti memenuhi Kata Dan. syarat tidak kalau ini fungsinya sebagai penguat? Memenuhi syarat. Ya, KBKK sebagai penguat. Penguat. Maka mengartikannya kami Kami akan kami akan memperpanjang kalau di sini. kami akan memperpanjang Baginya azab baginya dari azab yang sepanjang-panjangnya. sepanjang-panjangnya gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah dengan azab yang sempurna gitu ya. Ya, dengan azab yang selama-lamanya boleh sempurna gitu ya, boleh. Jadi kalau arti biasanya gini, kami akan kurang ini ya, kurang cukup panjang. Saya di bawah aja. Kami akan memperpanjang baginya ya. Namudu ini kan kita nggak tahu ya, karena di sini ada pasangan min, apakah itu kami akan memperpanjang baginya azab dengan kalau arti sepanjang Panjangnya. panjangnya ini bisa diganti dengan Lama ya. Seberat-beratnya, selama-lamanya. Selama-lamanya. ya, atau bisa juga apa ya maksudnya, azab yang sempurna kalau di Depak itu ya, dengan azab yang sempurna, baginya azab dengan apa, dengan sempurna. Gimana sih enaknya? Gimana enaknya? Kami akan memperpanjang baginya azab dengan beratnya bisa secara boleh Bisa. ya, boleh seberat-beratnya, intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini menyangkut waktu kan? Azab. Karena kalau mau menerjemahkan memang nggak bisa ujungnya doang, harus ini lebih enaknya dari depan. Tapi intinya Waktu bisa biasanya dipahami ya. lama, Bu Ati. Iya. Kenapa? Waktu itu biasanya berhubungan dengan lama ya. Iya, iya silakan. Lama-lamanya enggak. Ya, harus di ini Bu, harus ngelihat ke secara keseluruhan. Konteksnya ya. Iya, nggak bisa itu ya. Oke, tapi intinya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk itu bisa dengan sebenar-benar azab ini yang itu panjang ya. Bisa nyontek-nyontek ke Depak lah. Intinya kalau di Depak nanti kok diterjemahkannya, kalau di Depak ini ya, secara sempurna itu tuh maksudnya adalah tadi ini arti lain dari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian contohnya lagi coba di surat yang sama ayat 83, coba yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira?
Azza, uzuhum, azza. Ya, Ta'udzu azza. nah ini ya. Ta'udzuhum. Ta'udzuhum. Ta'uzu hum. Azza. Azza. Nah, azza. Nah, oke. Ini fathah tain ya. Oke. Ini adalah apa ini Bapak Ibu? Ta'uzu itu apa? Maksudnya dia bentuknya apa? KSAD. KKSAD, KKSAD. Kira-kira akar katanya apa? Azza, Azza. Oke, azza ya. Azza, terus polanya apa? Fa'ala. Ini akar katanya azza, polanya fa'ala. Sama nggak? Iya. Dan dia fathah tain, memenuhi syarat tidak? Menuhi. Iya. Kalau kita artikan, di sini pelakunya siapa ini? Ini pelakunya siapa? Engkau atau apa nih? Orang-orang. Dia mengganggu mereka, dia mengganggu mereka. Azza itu gangguan, dengan gangguan. Ya, jadi mengganggu mereka dengan seganggu-ganggunya gitu ya. Terus Ya. Nah, kalau di sini mengganggu mereka dengan sungguh-sungguh. sungguh gitu ya. Atau bisa juga dengan sebenar-benar gangguan. Jadi benar-benar mengganggu gitu ya. Boleh begitu. Ya. Jadi nggak ada yang salah ya sebenarnya. Mau diterjemahkan gini juga boleh. Nah, untuk pelakunya ini apakah dia, apakah engkau? Dia ya kayaknya ya. Kalau Dia, dia. saya. Jadi dia perempuan kan. Dia mengganggu. Kalau terus-menerus bisa buati. Mengganggu terus-menerus. Kalau terus-menerus itu berkaitan waktu ya. Oh, beda ya. Iya, Bu. Ya. Dia mengganggu mereka dengan sebenar-benar gangguan. Ini boleh. Sebenar-benar kan sama aja dengan sungguh-sungguh nanti. Dengan sebenar-benarnya gangguan gitu ya. Dengan sebenar-benarnya gangguan. Jadi benar-benar mengganggu. Kalau di Depak sungguh-sungguh sama kan Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau mengalami kesulitan pakai aja antara sebenar-benar, sebaik-baiknya mana yang cocok gitu. Itu lebih ke umum daripada kita kalau mengalami kesulitan bingung apa ininya gitu ya. Itu bisa menggunakan itu. Nggak salah gitu ya. Kok di Depak sungguh-sungguh gitu ya. Ya pada dasarnya sama maknanya. Oke, lanjut Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Lanjut. Soalnya pada diem jadi saya Terpesona buati. ya. Boyanan Buriti ini nih. Bu Ella sudah? Oh, bentar. Screen. Sudah. Oke, surat 48 ayat 1. Silakan dicari kata-katanya. Yang mana dengan yang mana dia? Fatahna, Ya. Fatahna, Fatahna, oke. Fatahna, laka, fathan, oke. Nah ini mu. Langsung keluarin sebentar aja. Yang dipakai yang mana? Yang KBKK itu tadi ini. Patah. Ya, karena akar katanya sama. Ya. Ini apa ini KL. 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 Kemudian ini KB. KK. Nah, ini akar katanya apa? Fataha. Ya, fataha ya. Fataha. Polanya? Fa'ala. Ini akar katanya? Fataha. Polanya? Fa'ala. Sama ya? Sama. Dan dia fathah tain. Sehingga fungsinya sebagai penguat dari kata kerja. Kalau diartikan apa? Kami. Fathahna itu apa?
kemana? Fataha Membuka. kemenangan. Kami Membuka ya. Kami membukakan. Kami telah Kami telah membuka. membuka bagi engkau ya dengan sebuka-bukanya gitu ya. Sebuka-bukanya. Kami telah membuka membuka bagi engkau bagi Untuk- engkau dengan sebuka-bukanya gitu. Yang nyata. Itu kalau arti secara ini ya, nanti disesuaikan dengan konteks. Ini bahasanya tentang apa? Kalau bahasanya tentang Futu Mekah ya berarti maksudnya kemenangan gitu ya. Kami telah membuka bagi engkau dengan sebuka-bukanya sebenar-benarnya. dengan nyata gitu ya. Nah, nanti bisa diganti disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Bisa kami telah, ternyata ini Futu Mekah. Futu Mekah itu kan berarti kaitannya dengan kemenangan. Kami telah memberi kemenangan kepada engkau dengan sebaik-baik kemenangan yang nyata. Boleh, itu silakan ya. Nanti kita bisa sambil ngintip-ngintip depak lah untuk latihan gitu. Apa ya ininya? Untuk sementara sebagai orang yang pemula menginikan gramatikal cukup sebenarnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau untuk lebih itunya disesuaikan konteks kalimat. Ada lagi misalkan surat 73 ayat 4 coba. Coba pilih, silakan Bapak yang mana? Yang manakah dia? Rattili tartilan. Waratili tartilan. Waratili Ya, aslinya Tartilil. ini apa? Ini apa dulu ya? Ini apa dulu? Apa dulu ini? Al-Quran ya. Al-Quran. Di sini adalah Tartilan. Ini itu apa? KKP Ini ya KKP. ada yang hilang ya. Rotil ya? Iya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ya. Ratil. Ini KKP. KKP. Pola apa dia? Apa akar katanya apa? Rotala Rotala. Kemudian Iya. polanya Fa'ala. pakai tasdid. Oke. Iya. Kemudian di sini akar katanya Rotala. polanya Ya, Nah, fa'ala. sama ya. Terus Iya, fathah iya. kain. Maka ini ini Penguat. KBKK. Ini KBKK. Maka ini penguat. Ini adalah penguat. Untuk ini. Jadi artinya apa? Engkau bacalah. Ya, engkau bacalah. Dan engkau bacalah Al-Quran itu Al-Quran itu sebaca-bacanya. 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 Bisa engkau bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Sebaik-baik bacaan. Sebenar-benar bacaan. Silakan. Iya. Ya, kalau di situ apa di Depak? dengan Ya, tartil. ya, Perlahan-lahan. dengan tartil. Intinya itu ya. Apa namanya? Tartil itu kan berarti bisa sebaik-baik bacaan kan? Iya. Sebenar-benar bacaan juga bisa. Ya, maknanya sama. Ya, jadi engkau bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, udah aja menggunakan kata baik-baik bacaan atau Nah, ini maknanya udah ini berarti suruh membacanya itu benar-benar dengan tartil. Dengan perlahan-lahan. Kan berarti kan bacaannya harus benar, bacaannya harus baik. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Ella. Iya, sudah.
Ini pernah dibahas dan saya ingat banget Bu Riri. Bu Riri waktu itu, Gini ya. ya Bu Riri ini yang ingat ini. Sudah Bu Ella, Saya sehat? ingat ini. Sudah. 73 ayat 10 coba. Cari Bapak Ibu, cari. Yang mana? Wahjurhum hajran. Ya. Ron. Kira-kira bunyinya apa itu? Kalau wa-nya diilangin. KKP. Uhjur apa? Ihjur? Ujur ya. Oke, saya nulisnya dari uhjur aja. Saya nulisnya dari uhjur ya. Uhjur, Hajran. ha, Hajran. hajron. Hajran. Mari kita lihat, ini apa? KKP. KKP. Akar katanya? Hajaro. Hajaro. Polanya? Falam. Ini akar katanya? Hajaro. Polanya? Falam. Berarti sama. Ini fathah tain. Memenuhi syarat sebagai KBKK penguat? Ya, KBKK. Kalau kita artikan, artinya apa? Dan hijrah. Jauhkanlah. Engkau ya. Engkau hijrah engkau tinggalkanlah gitu. Engkau tinggalkanlah mereka dengan setinggal-tinggalnya. Ya, engkau tinggalkanlah mereka dengan setinggal-tinggalnya. Tinggal. Nah, gitu. Maka ya emang ini butuh ini sih ya, memang butuh bahasanya ahli bahasa siapa. Atau misalnya engkau tinggalkanlah mereka dengan sebaik-baik peninggalan atau sebenar-benar peninggalan. Atau apa misalkan di sini di Depak apa? Dengan cara yang baik. Ya. Jadi arti dengan cara yang baik itu bukan arti aslinya gitu. Arti untuk menguatkan kata kerja sebelumnya. Jadi udah mengalami perubahan arti ya. Apa mengalami, kalau maknanya sebenarnya ini nggak sesuai gitu artinya. Kalau artinya dengan cara yang baik kan udah, ini kan artinya bukan dengan cara yang baik ya gitu. Tapi tadi Udah dipoles, Bu. ya untuk supaya bisa lebih mudah difahami maka digunakan kata itu gitu. Jadi kalau di Depak sudah dipoles. Untung kita sudah belajar gramatika jadi ngerti gitu ininya ya. Gitu ya Bapak Ibu, silakan ini mau digimanain enaknya kemampuan masing-masing nanti ya, dipoles sendiri. Kemudian misalkan surat, coba kita cek surat 69 ayat 14, silahkan dicari yang mana. Surat 69 ayat 14. Paduk kata. Ya, fa-nya saya buang ya. Kita fokusnya ke isi ini. Dukata. Dukata. Ini adalah begini. Kemudian ini apa? Dakatan. Nah, kemudian ini ya. Wahidatan. Yang mana yang dimaksud dengan KBKK yang sebagai penguat ini? Dakatan. Bukan ini ya, tapi ini KBKK. Karena kalau ini bukan KBKK kan ini? Bukan. Dan ini juga akar katanya beda. Ya. Ini apa ini Bapak Ibu? Bentuknya apa? Depannya doma. KKL apa? Pasif. KKL pasif. KKL pasif. Pelakunya kira-kira apa? Siapa? Huma. 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 Itu huma. Huma.
Huma. Huma. Huma laki-laki apa huma perempuan? Perempuan. Perempuan. Perempuan ya. Huma perempuan. Ada yang Huma Wahidatan. perempuan. Nah. Oke, akar katanya apa? Dakat. Daka. Ya, pakai tasdid ya, daka. Ya. Polanya Fa'ala. Fa'ala biasa. fa'ala apa fa'ala? Oh, fa'ala. Ini apa akar katanya? Fa'ala biasa. Fa, daka. Polanya Fa'ala. sama tidak? Sama. Dan ini adalah KBK Fathah. Ya. Maka dia adalah penguat. Sehingga kalau diartikan apa? Hancur-hancurnya. Hancur. Ini hancur ya Bapak Ibu? Hancur. Ya. Nah, berarti gini, keduanya ya, kan ini keduanya kan? Dihancurkan. Iya. Keduanya Dihancurkan. Sehancur-hancurnya ya. ya dengan sehancur-hancurnya, hancurnya. Ya, yang satu kalau arti ininya dulu ya, yang satu. Nah, nanti bisa Sekali. dipoles ya, nanti bisa dipoles dengan gini. Keduanya dihancurkan dengan sekali hancur gitu ya. Sekali hancur. Ini bisa menjadi sekali hancur. Dengan Juga kalau hancur-hancurnya berarti kenapa? masuk juga kalau sehancur-hancurnya. Iya. Sekali gimana supaya yang satu tuh masuk. Jadi keduanya dihancurkan dengan sekali hancur. Ya. Hancur. Kalau di itu artinya memang hancur ya? Kehancuran. Iya. Benar hancur. Oke. Hancuran. Mungkin ya. Hancur-hancurnya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Parah hancurnya. Kalau sekali hancur cuma sekali Dengan doang. sehancur-hancurnya. Kenapa? Iya, Bu Gusti. Kalau Kenapa? sehancur-hancurnya benar-benar hancur. Kalau sekali hancur belum tentu hancur-hancur. Ya. Gimana enaknya? Apa? Coba masukkan. Cocoknya sehancur-hancurnya. Lebih Sehancur-hancurnya. Ini tuh ada ini, Bu. berapa? Wahidatan. Dengan sehancur-hancurnya Sekali gitu. Sekali hancur dengan sehancur-hancurnya. hancur sehancur-hancurnya. Ya, ini silakan deh saya ya ini apa namanya untuk ini saya Hancur-hancurnya sekali. ya. Ngotot. Iya. Ya, intinya begitu ya. Iya. Namanya juga kita baru dalam proses belajar ya. Memang menerjemahkan tidak mudah. Membaca Al-Quran seperti membaca Quran ya tidak mudah memang. Masih surat yang sama tapi ayat 44 coba kita lihat. Silakan dicari yang mana? Takawalal Tuh. Ya, tapi di situ kasroh ya Bu ya. Ya, dia sejatinya fathah. Kenapa? Karena dia adalah KBM. Oh iya. KBM. Ya. Oke, tapi kayaknya ya. Ya, sebentar ya. Mungkin artinya apa mengada-adakan perkataan dengan atas kami. Mungkin inilah meskipun iya tapi mungkin bentuknya rada berbeda. Kita jangan yang ini kali ya. Kita coba Bu Ella silakan di screenshot. Coba kita lihat ayat yang lain aja. Meskipun bisa sih. Cuma kita yang ini dulu aja. Saya cari contoh yang lain ya. Karya Ibu. Surat Silakan buka surat 71. Ya.
ayat 7. Silakan dicari. Wastakbaru. Betul. Saya ambil ininya aja ya. Saya ambil yang ininya Takbaru. Baru. Kemudian ininya apa? Istighbar. Baron. Oke. Ini apa Bapak Ibu? KKL. KL. Akar katanya Kaburu. Kabur ya? Kaburo. Oke. Polanya Istaf'ala. 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 Ini akar katanya. Kaburo. Ini itu KBKK pola apa? Istaf'ala. Iya, Istif'alun. ya betul. Istif'alun. Istaf'ala. Itunya adalah istif'alun gitu ya. Istaf'ala. Oke. Berarti sama ya Bapak Ibu ya? Sama ya? Oke, dia fathah tain memenuhi syarat. Fathah tain. Maka kita artikan apa istakbaro dan mereka menyombongkan diri. Mereka sombong dengan sesombong-sombongnya. Menyombongkan diri. Ya, mereka takabur. Apa sih arti itunya? Takabur ya? Menyombongkan diri atau sombong? Saya lupa. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Mereka Istafala. menyombongkan diri apa sombong? Sombong. Mereka sombong dengan sesombong-sombongnya gitu ya. Iya. Nanti tolong dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Menyombongkan diri. Dia Ya, menyombongkan tolong diri dengan dicek sesombong-sombongnya. apakah dia sombong atau menyombongkan diri, saya lupa. Enggak sombong buat di Ya, mereka sombong ya. Mereka dia sombong atau takabur. dengan sesombong-sombongnya. Berarti kan mereka sombong dengan sebenar-benar sombong gitu ya. Kan nggak mungkin sebaik-baik sombong ya. Atau mereka sombong dengan Sangat sombong. sangat ya. Sangat berlebihan gitu ya. Sombong banget. Ya. Somse. Ini udah cukup kok kalau ini. Mereka sombong dengan sesombong-sombongnya itu sebenarnya udah cukup jelas ya. Sombong banget. Oke, ya berarti banget lah gitu intinya. Masih di surat yang sama tapi ayatnya 17 coba Bapak Ibu. Coba yang mana? Surat 71 ayat 17. Nabata. Batakum. Titik-titik ya di sini ya. Kemudian di sini apa? Nabata. Ya, nabatan. Oke. Ini apa, Bapak Ibu? KKL. KKL. Akar katanya KKL ya, KKL. Perkatanya nabata. 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 Berarti polanya Af'ala. Ini apa ini? Ya, ini af'ala sudah Bu. Ini akar katanya nabata. Ini apa? Fa'alun. Fa'alun. Af'ala itu ada yang fa'alun enggak? If'alun. Ya, enggak ada ya. Ya, mungkin dia betul. Mungkin dia ini beda. Fa'alun. Kalau fa'alun. Ya, intinya dia KBKK ya. Ya. Ininya sama, tapi polanya saya tidak mengenal itu. Mungkin memang bentuk irregular, kita nggak tahu ya. Mungkin bentuk irregular. Perlu dicek di kamus. Ya, tapi kalau artinya sama, berarti dia polanya berasal dari pola yang sama, tapi mungkin irregular. Kalau diartikan menjadi apa? Dia menumbuhkan kalian dari bumi dengan setumbuh-tumbuhnya. Tumbuh-tumbuhan.
dengan Jamak ya, Bu. setubuhnya. Hmm. Bukan jamak, Bu Ella. Bukan, dia bukan. Dia lagi Maksudnya mikir itu, polanya. ya. Jadi apa tuh kira-kira? Sebaik-baik Baik-baiknya. penumbuhan. Sebaik-baik tumbuh ya. Sebaik-baik tumbuh, sebenar-benar tumbuh Baik-baiknya. ya. Jadi dianya kan di sini Allah ya. Dianya kan Allah ya. Telah menumbuhkan. Benar menumbuhkan ini Bapak Ibu? Iya, benar menumbuhkan. Nabatan kita, kamu, nabata itu untuk menumbuhkan tumbuhan. kalian dari tanah dengan Dia telah Sebaik-baiknya. setumbuh-tumbuhnya. Nah, ini Bukan, bisa dengan Bu Wati, nabata itu sendiri artinya tumbuh-tumbuhan. nabatan. Iya, di halaman 437. pola hafalannya. Pola Kalau hafalannya juga kalau berarti. afalanya emang menumbuhkan. Menumbuhkan. Iya, Tapi betul. KBKK-nya nabatan. Itu Dia berarti telah tumbuh-tumbuhan. menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baik Sebaik-baiknya. tumbuh. Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ya. Dengan Baik pertumbuhan kali. dengan sebaik-baik Tumbuhan. BKK. betul. Nah, nanti untuk ininya, untuk apa namanya? Arti sebenarnya yang dimaksud itu ke konteks ayat. Ternyata maksud konteksnya di situ adalah berangsur-angsur. Jadi Allah tuh menumbuhkan. Ini penciptaan manusia kayaknya ya. Ya, intinya tetap harus kembali ke itu ya Bapak Ibu. Kembali ke konteks kalimat ya. Ya, bisa difahami Bapak Ibu ya? Ya, kita kan membahasnya hanya ujung-ujungnya saja. Nanti kalau pas kita ke ayat, ya disesuaikan dengan ayat. Maksudnya apa gitu. Karena kalau kita membahas semua ayat secara utuh, menghabiskan waktu. Sedangkan saya ingin membenarkan antara hubungan antara KBKK dengan kata kerja itu tadi gitu. Yang saya perlihatkan hanya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih ya. Bu Wati, ini Ya. nabatannya bukan apa polanya bukan ini Bukan fa'alun. af'ala ya. Apa Ya. Pak? Coba kita cek. Ya KBKK-nya. KBKK-nya fa'alun bukan? If'alun. Fa'alun betul Pak. Fa'alun. Ya. Fa'alun. Kalau fa'alun itu kan saling ya, saling berulang-ulang. Itu kalau kata kerja Pak. Ini kan pola kata benda. Oh, nggak bisa dipakai begitu ya? Enggak, bukan, beda Pak. Beda Pak. Jadi kalau yang disebut saling itu ini Pak. Fa'ala. Ini pola kata kerja. Pola kata kerja. Kalau ini bukan pola kata kerja Pak ini. Kata benda. Beda ya Pak ya? Ya. Ya, beda. Oke. Dan seterusnya. Banyak sebenarnya ya Bapak Ibu. Ya. Banyak contohnya, tapi setidaknya sudah ada kebayang. sudah kebayang. Sudah saya hapus? Iya. Katanya nabata sama ya Bu Wati. Nabata, ya saya salah titik ya Bu ya. Ya. Untuk polanya harus dicek di kamus Bu ya. Intinya kalau dia punya arti yang sama, ini misalkan menumbuhkan, ini pertumbuhan, berarti sama ya. Maka dia masuk ke itu. Ke sini gitu. Cukup ya Bapak Ibu, cukup? Cukup. Kesimpulannya adalah kalau ada kata kerja yang diikuti dengan KBKK, KBKK-nya itu punya akar kata sama, pola kata kerjanya itu sama dengan pola kata kerja di sini. Yang sama pola kata kerjanya ya. Kemudian apalagi tadi? KBKK-nya fathah. Fathah. Maka ini adalah
keterangan penguat. Ya. Jadi fungsinya untuk menguatkan. Jadi ini fungsinya adalah untuk keterangan penguat ya. Keterangan penguat itu apa? Untuk menguatkan Kata kerjanya. makna Kata kerja. dari kata kerja. Bisa KKP, KKSAD, KKL. Begitu kurang lebih. Jangan ditulis ini mah. Jangan di screenshot Bella. Nanti nggak ngerti ini. Cukup ya Bapak Ibu? Ya. Sampai situ bisa difahami ya? Insya Allah. Ya. Satu lagi adalah kita hari ini mau membahas ayat tapi waktunya nggak cukup. Cuma sebelum membahas Bu. ayat, mungkin ayatnya minggu depan. Bu Wati, Tapi ya silakan Pak. ya, kalau ini kan kata kerja dengan kata benda, KBK. Iya. Nah, kan ada kata benda dengan kata benda. Yang itunya sama. Ya, misalnya dalam surat apa tuh? Silakan Pak. Bulat sebut bulatnya. Filan salaman salama. Ya, coba si ayat berapa Pak? Saya pengen lihat bentuknya. Al-Waqiah awal tuh 6 apa 7 tuh? Al-Waqiah sebentar ya. Al-Waqiah. Atau dan datka gitu. Ya, sebentar. Al-Waqiah. Ayat 26. Ayat berapa Pak? 26, ayat 26. Ayat 26 ya, ayat 26. Waqiah. Oh, itu mah persis sama ya Pak ya? Iya, kecuali Artinya bukan perkataan. kata benda dengan kata benda ya. Iya, itu mah Yang awal pengulangan. ya. Itu mah Ayat pengulangan aja sih Pak. Ayat pertama Itu mah ya. pengulangan aja. Kenapa Bu Ella? Tidak berarti Yang ayat pemaknaan. pertama ya. Waqiah ayat pertama kuatikiatun. Kuatikiatun. Itu mah pengulangan aja ya Pak ya. Sebentar yang tadi dulu, yang 26 tadi ya Pak ya. Ya. 25. 26 tadi pengulangan aja. Itu mah pengulangan aja Pak. Mendengar ucapan salam, salam. Pengulangan aja. Kalau yang Ayat pertama. Wa kuatil waqiatu. iya. Oke. Kalau ini akar katanya sama nggak? Sama ya akar katanya ya. Waqo'a dengan waqo'a. Ya sama ya akar katanya ya. Tapi posisi waqi'atu tuh sebagai apa Bu Ella? Domah. Sebagai subjek. Bukan KBKK. Jadi nggak berlaku seperti tadi. Yang tadi itu adalah pengulangan tapi KBKK fathah. Tain ya. Iya, fathah tain. Kalau yang al-waqi'atu itu subjek bagi waqo'at. Sehingga mengartikannya Pak, apabila kiamat telah terjadi. Ya. Jadi bukan apabila telah terjadi sejadi-jadi enggak gitu. Kejadian telah terjadi. Jadi syaratnya harus patah tain dia. Ya, syaratnya adalah kata kerja ini dengan KBKK sama akar katanya dan sama polanya. ya, sama pola kata kerjanya ya, sama pola kata kerjanya. Kalau ada sih yang beda pola tapi artinya sama Pak, itu bisa. Dan KBKK-nya fathah tain, harus fathah tain dan harus KBKK Bu Ella. Kalau ini tadi apa, waqiatu tuh bukan KBKK. KBPA ya. Ayat 4-nya Buati. Ayat 4-nya Buati. Ya. Ya, itu bisa tuh, Bu. Kan itu, nah itu bisa, Bu. Sebentar, mau mati. Ya. Itu bisa, karena rojan itu bisa itu, Bu. Contohnya bisa itu, Bu. Nah, ketemu kayak gitu-gitu ya. Inti, sebentar. Mau mati. Nah, berarti memenuhi syarat nggak itu, Bapak Ibu? Memenuhi. Ya. Berarti artinya gimana coba? Itu KKL pasif. Apabila
Bumi Ya, diguncangkan bumi dengan diguncangkan seguncang-guncangnya. ya guncang-guncang. Seguncang-guncangnya kan bisa aja bermakna apa? Dahsyat gitu ya. Sedasat-dasat. Sedahsyat-dahsyatnya. Jangan salah ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita belajar gramatikal dari sumber aslinya diartikan seguncang-guncangnya gitu udah paham sebenarnya ya. Ya. Berarti itu guncangannya dahsyat gitu. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya, ya, ya. Nah, betul Bu Evalina. Bisa ditambahin Ya, makasih Bu contohnya. Ati. Ya. Yang kelimanya juga sama ya. Yang ayat 5-nya juga suatil. Ya, banyak itu. Wah, iya di ayat Banyak surat ya. Dia banyak di Al-Waqiah banyak ya. ya. Silakan bisa ditulis surat 56 ayat berapa tadi, Bu? Yang tadi ayat 4, Ayat ayat 4. 4. Terus ayat 5. Ayat 5. ya, 5. Karena 6 enggak bukan. Ya. Sebentar ini artinya kan dihancur. Ya, bisa ya. Kemudian ayat berapa tadi? 26 ya. Kalau yang Pak, yang 25 tadi enggak ya, Pak ya? 5 enggak dah. Pengulangan aja itu mah. 45. Ayat 35 ya Bu Ati. 35. Ansya'nahunna Ya, bisa tuh. ansya'na Sebentar ini kan pola af'ala kan? sama juga dengan 36. Kan pola af'ala 37. kan? Berarti kami telah Ya. menjadikan mereka dengan sejadi-jadinya gitu ya. Jadinya ya. Nah, 37. maknanya apa di situ? Nanti ke konteks kalimat bisa secara langsung. Itu perlu ini ya, perlu apa namanya? Nggak cuma sekedar harus buka-buka ini juga tafsir ya. Maksudnya apa sih ini gitu. Berarti surat 5 ayat 4, ayat 5, ayat 35. Mana lagi Bu cari Ayat Bu? 37 Bu Ati. 37. 37. Enggak sama akar katanya beda. Atroban, uruban, beda ya. Iya. Enggak beda-beda. Oke. Intinya sudah bisa ini ya, sudah bisa mencari, menemukan dan mengartikan ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa mengenali. Ya. Kalau ayat 1 enggak. Karena apa? Bukan KBKK. Al-Waqi'atu, bukan KBKK. Dan bukan KBKK yang pertama. Kan syaratnya apa? Harus KBKK fathah tain. Kalau fathah tain boleh nggak pakai alif lam? Enggak. Jadi kalau sedangkan di sini al-waqi'atu itu apa? Alif lam, domah, KBPA. ya kan nggak memenuhi syarat. KBPA tidak memenuhi syarat. Oke, paham ya Bapak Ibu? Iya. Cukup ya? Makasih. Cukup? Bisa difahami sefaham-fahamnya? Yes. Bisa difahami sejelas-jelasnya. Iya. Ya, tapi jangan sepusing-pusingnya ya. Iya. Jangan pusing. Boleh sepenasarannya boleh, tapi jangan sepusing-pusingnya. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Cukup ya? Silakan berselancar nanti cari sendiri. Nah, ada lagi Pak Supirman? Cukup Pak Supirman? Ya, cukup ya. Tapi belum mengerti, belum sempurna gitu, belum Silakan Pak berselancar selancar-lancarnya nanti biar paham sefaham-pahamnya. Itu Bu Evalina suka berselancar tuh. Tapi ini Bu Ya. kesannya gini. Jadi setelah belajar yang barusan, Ya. ternyata bagi saya terjemahan yang ada sekarang yang kita terjemah Ya. tidak bisa kita ucapkan sepenuh yang kita mau gitu. Iya, betul. Betul gitu. Karena banyak sekali kalau kita terjemah ini masih ada yang kurang, terjemah ini masih ada yang kurang. Iya. Nah, ada terjemahan sempurna yang kita tidak bisa mengungkapkan. Iya. Jadi apa ya Pak yang kita rasakan itu? Rasanya dapet, tapi mengungkapkannya yang bisa difahami orang tuh Iya.
nggak ini gitu, tapi rasanya Nah, dapat gitu. Ya, ya, ya. Iya, tapi disuruh mengungkapkan yang rapi seperti kan kalau di Depak udah dipoles-poles ya Pak ya, Ya. udah di apa ya bahasanya jadi ini, tapi itu sebenarnya jauh dari sumber aslinya gitu, aslinya. Bukan jauh sih sebenarnya, maksudnya udah keluar sedikit dari aslinya. Ada lagi Pak? Ya, cukup Bu. Terima Ya. kasih Bu. Ya, sekarang masih sisa waktu sedikit. Kemarin ayat yang mau dibahas apa ya Bapak Ibu? Hore, maksudnya. 94 ya. 94. Oke, saya mau membahas sedikit sebelum mungkin nggak cukup waktunya untuk ini, tapi sedikit Bapak Ibu. Ya, tentang alam. Alam itu kalau diartikan apa? Adakah Tidakkah? tidak? Tidakkah? Bisa bukankah? Bukankah tidak? Tidakkah? Bisa tidakkah? Alam. Ya. Ketika dia disertai dengan KKSAD, itu KKSAD-nya akan apa? Mati. Harusnya KKSAD itu kan artinya kalau nggak sedang akan gitu ya. Tapi kalau saya amati, setiap KKSAD yang sebelumnya dengan alam, itu maknanya sebenarnya sudah terjadi. Kayak gini contohnya. Bukankah contohnya ya, bukankah Bu Ella orang Cirebon? Berarti itu akan apa? Sedang apa? Udah? Sudah. Jadi sudahkah? Udah. Sudah. Sudah. Maksudnya gini, Bu Ella emang bukan akan menjadi orang Cirebon. Bukan sedang menjadi orang Cirebon. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Nah, makanya di sini nanti amatin baik-baik. Biasanya diartikan telah atau nggak diartikan telah, tapi maknanya sebenarnya udah terjadi. Mari kita lihat soal lagi. Surat 94 ayat 1. Di terjemahan Depak Bapak Ibu artinya apa? Bukankah kami sedang atau akan melapangkan bagimu dadamu? Betul terjemahan Depaknya begitu? Betul terjemahan Depaknya begitu? Kalau di saya, Iya, apakah tidak? kami Bukankah telah betul? melapangkan dadamu. Iya. Ada kata apa di situ? Telah. Pada KKSAD itu apa? Sedang akan. Ya. Itu tuh seperti mirip-mirip dengan kayak kemarin tuh loh Bapak Ibu. Ida, ada yang it's ya. Ketika dengan KKL, KKL itu kan sebenarnya maknanya telah ya. Ya. Tapi ketika sebelumnya ida, itu sudah terjadi apa belum? Belum. Belum. Ini belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi. Kalau ini KKSAD, tapi maknanya apa sebenarnya? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi artinya itu bisa pakai telah, meskipun KKSAD, bisa juga nggak pakai telah, tapi secara konteks itu nanti akan berasa bahwa dia sudah terjadi. Coba, misalkan kita ini kan, bukankah kami sudah, gitu. Ya. Bukankah saya sudah menjelaskan? Ya, jadi di ayat 1 itu kan maknanya telah ya. Iya, telah. Ya, mari kita lihat lagi ayat-ayat yang lain. Surat, dan ini dengan KKSAD ya tadi. Silakan dibuka surat. Bentar, ini bisa dihapus aja, enaknya pakai itu, biar lihat utuh. Nanti aja ya ini Bapak Ibu ya, nanti aja ya. Ininya ya. Teorinya nanti ini, sekarang ini. Nggak usah di screenshot yang tadi. Kita lihat ya surat Al-Baqarah ayat 33. Coba cari yang alam. Ini ya.
Saya udah nampilin belum? Belum. Oh alah. Al alam akul. Ya. Alam taro. Nah, ini ya. Akul ini apa Bapak Ibu? Akul ini apa? KKL apa KKS tadi? KKL. KKL. Kakak SAD mati. KKSAD kan? Ya, betul. Iya. KKSAD ya. Pelakunya siapa? Anak. Engkau. Ana. Anak. Ana. Aku anak. Ya. Berarti aku ya. Bukankah? Aku telah. Aku telah. Nah, ini bukankah aku telah katakan kepada kalian ya, pada KKSAD ya, tapi telah ya itu. Jadi alam itu setelahnya KKSAD tapi bisa bermakna telah. Mari kita lihat. Kalaupun misalkan nggak pakai kata telah, itu tetap maknanya telah. Bukankah kayak kurang pas juga kalau nggak pakai telah ya. Harus pakai telah. Ya. Tapi ada nanti kata-kata yang nggak perlu pakai telah tapi maknanya telah. Mari kita lihat contohnya lagi yang lain ya. Kita telusurin lah. Saya juga belum nemu yang ini banget. Kita telusurin sama-sama ya. Nah ini apa? KKSAD ya? Kelihatan apa? Iya. Nah, Iya, coba kalau KKSAD. diartikan gimana? Bukankah Bukankah Engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui. Bukankah engkau telah mengetahui? Kan pakai telah kan? Iya. Bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa berkuasa ke atas segala sesuatu. KKSAD tapi telah. Coba kalau nggak pakai telah, kira-kira ini nggak? Enak juga. Bukankah engkau mengetahui? Bukankah engkau mengetahui? Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah? Bahwasanya Tapi maknanya sebenarnya telah nggak? Iya. Telah. Ya, meskipun nggak pakai telah, tapi kan dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, kan berarti sudah tahu kan? Bukan akan tahu gitu. Bukan akan tahu, sedang tahu kan? Ya nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. Bukankah engkau mengetahui? Berarti kan udah tahu. Sedang akan, ya. Masa gini, bukankah engkau akan mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kan enggak? Iya. Bukankah engkau sedang mengetahui bahwa kan enggak ya? Gitu. Kalaupun kita nggak pakai kata telah, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tapi kan maknanya tetap telah kan? Iya, berarti kita telah tahu. Iya, gitu Bu Ella maksudnya. 107 coba lihat. Nah ini sama ya. Coba kalau kita artikan. Kalau kita artikan nggak pakai kata telah, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah baginya kerajaan Maha langit Kuasa. dan bumi. Nah di sini itu kan juga maknanya telah kan? Ya nggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Jadi itu tadi sesuatu yang tidak selalu KKSAD bermakna sedang akan. Ya, jadi makanya perlu tengok kanan, tengok kiri gitu. Kayak Ida sama It's ya, itu KKL, tapi ternyata tidak selalu peristiwa yang lampau. Nah, ini juga sama. Mari kita lihat sedikit lagi waktunya 243. Mari kita lihat di 243. Nah, ini coba cari alam. Nah, ini engkau melihat. Ya. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang keluar dari kampung mereka. Nah, ini kira-kira sudah terjadi apa belum? Mereka udah ngelihat kan? Udah. Meskipun ini KKSAD, meskipun diartikannya nggak pakai telah, tapi itu sudah terjadi kan? Bukankah engkau melihat pada orang-orang yang mereka keluar dari kampung-kampung mereka? Kan udah terjadi itu. Udah mereka lihat. Meskipun diartikannya nggak pakai kata telah. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. 246. Dan seterusnya lah saya pikir ya, cukup ya. Jadi kesimpulannya tadi yang saya bilang itu ya, bahwa
Alam. Mbak KKSA dulu. Ya, dengan kakak SAD. Dia mematikan kakak SAD kan? Nah, ini Iya. apa? Sudah Telah terjadi. terjadi. Kalau Ida dengan KKL sudah terjadi apa belum? Iza belum. Belum terjadi. Kalau if dengan Sudah KKL terjadi. Sudah terjadi. gitu. Seperti itu. Jadi dalam mengartikan ini boleh pakai telah. Dalam mengartikan ini boleh pakai telah sudah. Sebaliknya ini jangan pakai telah. Bisa sih pakai telah tapi maknanya bisa pakai kata telah tapi maknanya bukan makna sudah terjadi. Bu Ella, kalau sudah sampai Sentul, tolong kabari saya. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi katanya gini, Bu Ella, kalau sudah sampai, makna sudah sampai itu KKL kan maknanya? Iya. Ya, tapi belum terjadi. Jadi dalam menerjemahkan, terjemahannya boleh pakai telah kalau yang ini. Boleh pakai kata telah, boleh pakai kata telah. Atau nggak usah, atau tidak. Kalau ini boleh pakai telah. Boleh juga tidak. Kalau ini biasanya ingatlah ketika, gitu kan, berarti peristiwa lampau. Kalau ini biasanya ingatlah ketika. Ketikanya itu, ingatlah yang di itu ini, yang dikurung ingatlah. Ingatlah ketika. Ingatlah itu tambahan. Ingatlah ketika. Itu ya Bapak Ibu. Cukup, silakan. Waktunya habis. Kok pada diem sunyi sepi? Sedang mencermati. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sefaham-fahamnya. Saya ngantuk sengantuk-ngantuknya. Recording stop. Ngantuk-ngantuknya. Lapar-laparnya. Silakan tidur setidur-tidurnya Bu Ella. Iya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah lewat 4 menit. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf juga kalau dalam penjelasan mungkin kurang maksimal ya atau mungkin kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan karena saya sama Bapak Ibu itu sama-sama dalam proses belajar. Sama-sama mulai dari kilometer 0 ya. Kita sama-sama terjun nyelam bareng-bareng ya. Jadi belajar bersama. Oke Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Helmi. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati, Bu Fahmi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Sudah dibahas ya Pak Supirman ya. Ya, terima kasih Bunda. Oke, berarti hari Sabtu kita sambung ayat nanti ya Bapak Ibu. Insyaallah. Ya, sama-sama Pak Iya, Suharman. sama-sama Pak Suharman. Makasih Bu Riri, makasih. Sudah Bu Riri, dikunjungi. Bu Erni, Bu Riri Bu paling Yuni, Bu Sul, Bu Mati, terbenarkan. Bu Rosalina, Bu Iya, Eva, terlambat tadi Bu. Bu Makasih Bu Ati. Luis, makasih Bu Ella, Pak Eti, Hermani, Bapak semua. Habis waktu Bu kita. Evalina se-Eva-Evanya. Eva, Eva. Malina selina-linanya Bu Bu. Leli. Oh iya. Pak Helmi belum mati-mati tuh laptopnya tuh. Nah, nanti mati mati semati-matinya setelah ini. Lanjut terus ya Pak. Ya, makasih Bu Ati. Bu Ati Makasih Bapak Ibu makasih ya. semua. Sama-sama Bu Ya. Tini.